Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Mari sebelumnya kita mau satukan hati kita, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau Tuhan selalu menyertai setiap kami, setiap musim hidup kami Tuhan. Kami tahu penyertaan Tuhan sempurna, Kau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab itu pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas pekerjaan kami Tuhan, kami mau menghadap Engkau Tuhan di tahta kasih karunia-Mu, menyembah dan memuji Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini pujian yang berkenan di hati-Mu, yang menyenangkan hati-Mu, itu yang kami bawa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku.
Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, kami
semua saudaraku dimanapun Anda berada. Sebelum mendengarkan renungan hari ini, alangkah baiknya jika semua saudara dapat menekan tombol subscribe dan tekan loncengnya, agar saudara semua dapat mendapatkan notifikasi tentang renungan firman Tuhan yang baru setiap hari. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita membaca kitab Mazmur pasal 1, ayat 1 sampai ke 6. Demikian firman Tuhan. 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. 4. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. 5. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ada berbagai ukuran kebahagiaan di dunia ini. Setiap orang memiliki ukuran kebahagiaannya sendiri, setiap budaya pun memiliki ukuran untuk kebahagiaan. Ada yang menilai kebahagiaan dari segi materi, uang, harta, kekayaan, dan sejenisnya, sehingga apapun yang dia lakukan, selalu berorientasi pada pemenuhan keinginan materi tersebut. Menurut orang-orang yang menempatkan materi sebagai ukuran kebahagiaan, mereka berkata, semakin banyak materi semakin bahagia. Demikian sebaliknya. Bagi sebagian orang, kebahagiaannya adalah apabila dia memiliki pekerjaan yang dianggap bergengsi, apalagi kalau menduduki jabatan yang cukup tinggi. Itulah sebabnya banyak orang yang melakukan berbagai cara untuk memiliki pekerjaan dan jabatan yang menurutnya dapat membahagiakannya. Itu adalah suatu kebahagiaan yang tak terhingga. Apabila orang memiliki harta yang banyak, memiliki anak laki-laki dan perempuan, serta menduduki suatu jabatan tertentu, maka lengkaplah kebahagiaannya. Demikian anggapan banyak orang. Apakah ukuran kebahagiaan tersebut di atas salah? Tidak. Tetapi, apakah dengan memiliki salah satu, atau semuanya itu dapat menjamin kebahagiaan sampai selama-lamanya? Tidak. Dalam faktanya, materi, kekayaan, dan pekerjaan atau jabatan tersebut seringkali menjadi jerat bagi manusia yang membuatnya lupa diri, dan kadang-kadang menjadi bencana bagi sesamanya. Mazmur Daud memberikan kita dua gambaran tentang kunci kebahagiaan yang sejati. Gambaran yang pertama adalah tentang jalan yang ditempuh, dan gambaran yang kedua adalah tentang analogi sehubungan dengan jalan yang ditempuh tersebut. Menurut pemazmur, ukuran kebahagiaan yang sejati terletak pada jalan yang ditempuh oleh setiap orang, bukan pada apa yang dia miliki. Firman Tuhan berkata, orang yang berbahagia adalah mereka yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, dalam ayat 1 dan 2. Dengan kata lain, apapun yang dimiliki oleh seseorang, sebanyak apapun yang dia miliki, sebanyak apapun kekayaannya, dan setinggi apapun jabatannya, dapat memberikan kebahagiaan baginya hanya apabila dia hidup menurut kehendak Allah. Kita dapat menemukan banyak contoh tentang orang-orang yang memiliki segalanya,
tetapi hidup jauh dari Tuhan, pada akhirnya terbukti bahwa mereka tidak menikmati kebahagiaan. Ada orang yang memiliki harta berlimpah, fasilitas yang amat memadai, memiliki suami yang kelihatan sehat dan cakep, atau memiliki istri yang kelihatan sehat dan cantik, tetapi ternyata selama puluhan tahun tidak menikmati kebahagiaan yang sejati. Sebaliknya, banyak orang yang hidupnya sederhana, bahkan amat sederhana, tetapi menikmati kehidupan dalam damai dan rasa bahagia, sebab kunci kebahagiaannya adalah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak ikut-ikutan dalam gaya hidup duniawi yang tidak benar. Lalu, seperti apakah kehidupan orang yang hidupnya tidak seperti orang fasik dan yang kesukaannya firman Tuhan? Pemazmur menyebutkan gambaran yang kedua dengan analogi pohon. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil, yaitu di ayat 3. Sangat jelas bahwa kehidupannya tidak mengalami kelayuan, sebab kebutuhan utamanya selalu tersedia, air kehidupan yang dari Tuhan. Orang yang seperti pohon di tepi aliran air tersebut akan menghasilkan buah, dan buahnya itu dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitarnya. Dengan kata lain, dia menjadi berkat bagi sesamanya. Pemazmur mengatakan, apapun yang diperbuatnya berhasil, artinya setiap kebaikan yang dia lakukan selalu berhasil. Hal ini berbeda dengan orang-orang fasik. Menurut pemazmur, hidup orang fasik seperti sekam yang ditiup angin, tidak akan tahan dalam penghakiman, bahkan tidak bertahan dalam perkumpulan orang benar. Ayat 4 dan 5. Hidup orang fasik kelihatan hebat, kelihatan baik-baik saja, tetapi sesungguhnya tidak kokoh, dengan mudah dapat tertiup angin. Hidup orang fasik kelihatan kuat di permukaan, tetapi sesungguhnya keropos di dalamnya. Mereka hidup dalam kebahagiaan yang semu. Kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tentu saja merindukan kebahagiaan yang sejati. Tidak salah bekerja atau berupaya memiliki berbagai hal tadi, entah materi, kekayaan, ataupun pekerjaan, jabatan tertentu. Namun, kita harus tetap menyadari bahwa kunci kebahagiaan terletak pada jalan hidup yang kita tempuh, jalan orang benar, jalan Tuhan, bukan jalan orang fasik. Percayalah, dengan berjalan pada jalan Tuhan, dan tidak kompromi dengan kefasikan, kita akan menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya. Amin. Saya mengajak saudara semua untuk berdoa syafaat, Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami mau belajar untuk taat dan tunduk pada firman-Mu, yaitu untuk haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu, dan kesukaan kami adalah Taurat Tuhan, yang kami renungkan siang dan malam. Sebab itulah yang Tuhan ingin saya lakukan setiap hari. Terima kasih buat kebenaran firman yang kami terima, yang membuat hidup kami selalu berkenan, dan selalu sesuai dengan kehendak Bapa. Bapa Surgawi, saat ini kami berdoa bagi semua saudara dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan menolong mereka, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terpuruk dalam kesulitan. Tuhan tolong mereka agar dapat pulih kembali. Kami percaya, Tuhan sanggup memulihkan mereka,
sebab di dalam nama Tuhan Yesus yang ajaib, ada kekuatan dan pengharapan yang hidup. Biarlah kasih karunia, kemurahan, kebaikan, anugerah dan pertolongan Tuhan senantiasa menyertai semua jemaat Tuhan, dimanapun kami berada. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, yang menuntun langkah kehidupan kami mulai saat ini, dan sampai selamanya. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di surga. Berikanlah kami, pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.